miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah raya pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Urapi kami, berkati kami. Kami mau menikmati keindahan dan merayakan kebaikan Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Bersama kita katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala
Haleluya. Segalanya bagiku Mari bersama-sama katakan haleluya. Bukan karena kekuatan kami, kepada
dalam segala perkara Tuhan, Engkau punya rencana dalam kehidupan kami. Engkau merancangnya tahap demi tahap. Kami bersyukur kalau kami dapati kami setia dalam rencana-Mu itu. Dan sampai di penghujung tahun 2024 yang ini, kami ada bertumbuh dalam iman kami. Kami mau melanjutkan Tuhan perjalanan kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami mau ya Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu semakin nyata dalam hidup kami ini. Sehingga firman-Mu itu ada di dalam kami, dan kami ada di dalam firman-Mu itu. Kami mengenal-Mu sebagaimana Engkau mengenal kami ya Tuhan. Pagi hari ini berfirman-Lah. Kami mau mendengarnya. Kami mohon Allah Roh pimpin kami, ajari kami akan firman-Mu itu, supaya kami memahami dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan demi kemuliaan-Mu. Demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita ada di penghujung tahun 2024 kalender Masehi, dan ini adalah ibadah raya terakhir di tahun 2024 sebelum kita menutupnya dengan ibadah syukur pada hari Selasa jam 5 sore di tempat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan tema masih berkaitan dengan tema Natal, seputar Natal, dengan tema menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Saya mengajak jemaat Tuhan membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 17 sampai 19 yang sudah saya cantumkan dalam layar LCD kita. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Siapa mereka? Mereka ini adalah para gembala. Ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengenal berbagai macam lomba dalam atletik, khususnya lomba lari. Ada namanya lomba estafet, lari estafet, ada lari jarak pendek 100 meter, ada yang namanya lari lompat, apa yang ada penghalangnya itu, dan juga ada lari maraton, bahkan ultra maraton. Kita tentu paham dan percaya bahwa dalam setiap jenis lomba lari itu ada pelatihan khusus yang tidak bisa diterapkan dalam jenis lomba yang lain. Lomba lari estafet tentu punya perhatian dan pelatihan khusus dibandingkan dengan lomba lari 100 meter. Dan tentu lomba lari 100 meter punya pelatihan khusus yang tidak bisa diterapkan begitu saja dalam lomba maraton ataupun ultra maraton. Dan hari ini kita belajar dari seorang figur bernama Maria. Maria adalah figur yang melatih kita pagi hari ini untuk membangun kehidupan rohani kita. Sebuah kehidupan rohani yang tentu berbeda dengan cara para gembala dan setiap orang yang mendengar berita gembira tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita dalami firman Tuhan pada hari ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, respon Maria itu berbeda dengan para gembala dan orang-orang yang mendengar kesaksian para gembala. Ketika para gembala itu datang dan menjumpai Yesus yang terbaring dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, para gembala ini kemudian bersuka cita lalu bercerita tentang apa yang mereka alami. Mereka bercerita, "Hai kawan-kawan, tahukah engkau bahwa kami datang ke sini karena kami diberitahu oleh malaikat Tuhan." Wow, orang tercengang. Kami didatangi malaikat Tuhan yang memberitahukan tepat seperti yang kami lihat ini. Kami datang karena kami juga menyaksikan bagaimana malaikat Tuhan itu merayakan kelahiran anak yang dalam palungan ini. Malaikat Tuhan itu banyak sekali muncul di hadapan kami, muncul di angkasa. Mereka memuji-muji Allah yang maha tinggi. Demikian katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi. Wow, malaikat Tuhan menunjukkan kepada kami siapa anak yang terbaring dalam palungan dan terbungkus kain lampin itu. Ketika semua orang yang ada di sekitar palungan Yesus itu mendengar kesaksian para gembala, semua orang menjadi heran, kata firman Tuhan. Semua orang itu menjadi heran. Heran artinya takjub, kagum. Wow, luar biasa ya. Para gembala punya pengalaman iman. Para gembala punya pengalaman dituntun oleh Tuhan sampai bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Juru Selamat, bertemu dengan Yesus Tuhan. Dalam keadaannya yang masih bayi, terbaring dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Semua orang takjub, heran. Dan semua orang bersorak, mengagungkan bersama-sama dengan para gembala, menyaksikan bagaimana Tuhan menunjukkan kebesaran kemuliaannya. Harusnya yang paling bergembira dalam keadaan itu adalah Maria. Kenapa? Karena Maria adalah ibu yang mengandung Yesus. Rahimnya dipakai untuk mengandung bayi yang ada perwujudan Allah sebagai daging. Harusnya Maria itu lebih kagum lagi dibandingkan para gembala. Karena Maria juga mengalami pengalaman yang kurang lebih sama. Ia dijumpai malaikat Gabriel. Ia diberi petunjuk oleh malaikat Gabriel. Ia ditunjuk sebagai, "Hai engkau Maria yang dikaruniai Allah, yang beroleh belas, boleh kasih karunia dari Allah." Harusnya Maria itu, kalau para gembala dan semua orang yang mendengarnya itu bergembira, Maria harusnya lebih bergembira. Kalau para gembala dan orang yang mendengar kesaksian mereka itu melompat, Maria harusnya lebih lagi berjingkrak-jingkrak. Tetapi Maria memilih untuk diam. Dengan kata-kata yang disaksikan, dituliskan oleh Injil Lukas ini, Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya tak terucap suatu kata pun dalam bibir Maria. Artinya tak ada lompatan sukacita pada yang dilakukan oleh Maria. Tak ada sesuatu hal, gerakan emosi kegembiraan yang ditunjukkannya. Mendengar berita yang menakjubkan itu, mendengar berita yang mengagumkan itu, Maria menyimpannya dalam hati dan merenungkannya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir mengkaitkan hal ini dengan pribadi Maria. Maria bukanlah para gembala. Maria bukanlah orang yang mendengarkan kesaksian para gembala. Maria punya kepribadiannya sendiri. Sama seperti kita ini terdiri dari banyak orang dengan berbagai macam kepribadian. Secara psikologis orang menyebut ada yang orang ekstrovert, orang introvert. Maria kemungkinan adalah orang introvert yang lebih ke dalam daripada keluar. Ada yang punya kepribadian kolerik, plekmatik, melankolik, ya, sanguinis. Maria mungkin adalah tipe orang yang melankolis, orang yang lebih memendam dalam hatinya. Tetapi Maria punya sesuatu hal yang mengajak kita membuka diri kita kepada kehendak Tuhan. Maria tidak segera bereforia bersama para gembala, tetapi ia menyimpan dan merenungkannya. Menyimpan artinya terus mengingat. Menyimpan dalam hati itu artinya dia mengingat peristiwa-peristiwa yang dialaminya, peristiwa-peristiwa yang dikatakan para gembala itu dia ingat. Tetapi dia tidak ungkapkan, ia simpan dalam hatinya. Tetapi yang jelas ia tidak pernah melupakannya. Merenungkan artinya ia mengkombinasikan, menggabung-gabungkan antara sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Maria tidak bereforia, tetapi menyimpan dan merenungkannya. Maaf, baterainya habis. Tolong dibantu dari sana. Tolong jangan cepat. Ya, baterainya habis ya. Next. Inilah yang dilihat oleh para penafsir. Bahwa Maria itu, ada yang berkata Maria itu pendiam. Maria itu emosinya stabil. Dia tidak mudah tersulut situasi. Kalau ada orang rame, ia tetap tenang. Kalau ada orang bertengkar, ia tetap tenang. Kalau ada orang bergembira, ia tidak hanyut dalam kegembiraan itu. Ia emosinya stabil begitu rupa. Tidak mudah tersulut oleh situasi. Maria dikenal juga punya kepribadian yang tenang. Bersumber dari hati yang tentram. Hatinya itu tentram. Bagaikan kapal yang tidak tergoncangkan oleh gelombang lautan. Begitu tenang ia melewati badai, begitu tenang juga ia ketika melewati lautan yang teduh. Maria adalah seorang perempuan yang lembut namun kuat. Tentu di sini kita diajak untuk menjadi, dalam arti psikologis menjadi Maria semua. Orang yang periang tiba-tiba harus menjadi orang yang lebih tenang, yang sama sekali tidak menunjukkan emosinya. Orang yang gampang untuk ketemu orang dan bergaul, cekatan, lalu menjadi orang yang lemah gemulai. Tentu tidak demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dikehendaki Tuhan berkaitan dengan pribadi Maria ini. Next. Dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Ketika Petrus menuliskan kepada semua perempuan, dia memberikan nasihat. Supaya para perempuan itu, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga
di mata Allah. Artinya apa? Apakah kita seorang yang kolerik, orang yang jiwa kepemimpinannya tinggi, suka mengatur, suka untuk memanage segala sesuatu? Apakah kita orang yang sanguin, yang ramai, yang gampang bergaul, kalau ketemu orang itu cepat akrab? Apakah kita orang melankolis yang mudah tersentuh perasaannya, mudah menangis? Apakah kita orang plekmatis yang kisera-sera, yang terjadilah, gitu ya? Mau ada bom, ya terjadilah. Mau keadaan tenang, ya terjadilah. Apakah kita orang ekstrovert yang membangun energi kita dari pertemanan, dari ketemu dengan orang? Apakah kita orang introvert yang membangun energi kita dalam kesendirian? Ketika kita sendiri, kita itu banyak inspirasi, banyak hal yang begitu kita menjadi efektif. Tapi ada orang yang ekstrovert, yang efektif justru ketika bersama-sama, ketika ada bersama dengan banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi satu hal, apapun itu, apapun tipe kepribadian kita, hendaklah kita berhiaskan perhiasan batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yaitu apa? Roh yang lemah lembut dan tentram. Allah menghargai orang yang punya perhiasan rohani, di mana ia adalah dimunculkan dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau kita bergaul dengan orang lain, kita ketemu dengan orang lain, kita senang berjumpa dengan banyak orang, jangan lupa hatimu mesti lembah lembut dan tetap tentram. Kalau kita sedang memimpin orang lain dan suka memanage, mengatur berbagai hal tentang berjalannya sebuah organisasi atau sebuah rencana, jangan lupa lakukan itu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Bukan dengan menindas, bukan dengan memaksa, bukan dengan mengecilkan orang lain dan kita menganggap diri kita lebih utama daripada yang lain. Tidak. Kalau kita ini orang yang dipercaya untuk melakukan hal-hal tertentu dan kita mendapatkan kehormatan, sama seperti Maria mendapatkan kehormatan untuk mengandung bayi Yesus, mari kita lakukan dengan roh yang lemah lembut dan tentram, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan. Itulah yang berharga di mata Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Amin. Amin. Saya bersyukur panitia Natal dari tahun ke tahun, meskipun ada dalam kepanitiaan itu biasa. Biasanya saya seringkali berpesan, tapi tahun ini saya lupa berpesan kepada panitia Natal. Sejak pelayanan saya dulu, saya selalu berpesan kepada panitia Natal, jaga hati ya. Karena apa? Dalam kepanitiaan itu seringkali habis perayaan Natal selesai, damai di bumi, tapi kemudian tidak terjadi damai di hati. Karena orang saling gontok-gontokan, saling bercerita tentang si dia dan si itu. Saya selalu berpesan, jaga hati ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya bersyukur panitia Natal dari tahun ke tahun di Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini, meskipun ada hal yang lumrah, perbedaan pendapat, ada berbagai macam, tapi mulai dilakukan dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Amin. Sehingga pelayanan Natal, semua yang dikerjakan, dinikmati bersama-sama.
Berkat Tuhan dari perayaan Natal yang sederhana, dengan makanan yang sederhana, disyukuri bersama-sama. Tetapi tetap menghargai pelayanan orang-orang yang mengerjakannya. Dengan hiasan Natal yang begitu mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu ramai, kurang meriah. Tetapi kita syukuri bersama-sama karena kita melihat bagaimana rekan-rekan dekorasi perlengkapan mengerjakannya dengan ketulusan. Konsumsi meskipun ada insiden kecil, tetap dengan hati yang tentram. Insiden kecil itu, maaf kalau saya harus jelaskan ini. Ada tamu yang tidak kebagian konsumsi karena lupa. Ya, saya berkata kepada Bu Yanti, enggak usah, nanti saya yang minta maaf aja kepada yang tidak kebagian ini karena lupa diberi. Tapi Bu Yanti enggak bisa Pak, saya harus datang sendiri, saya harus minta maaf. Oh kalau gitu boleh, saya antar ke tamu yang kebetulan tidak sempat mendapatkan konsumsi. Dan di situ kita justru merayakan kebersamaan, merayakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Ada saling pengertian, ada saling menghargai satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya melakukan segala sesuatu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Keluarga-keluarga Kristen, ketika kemarin open house, apakah suami istri melakukan semuanya dengan roh yang lemah lembut dan tentram? Amin, puji Tuhan ya. Ya, jangan lemah lembutnya ketika ada tamu saja, tetapi roh yang lemah lembut dan tentram ketika menyediakan segala sesuatu yang kita nikmati bersama. Puji Tuhan. Hal yang kedua dari hal menyimpan dan merenungkan adalah kita perlu belajar bahwa Maria ketika ia menyimpan dan merenungkan bukan karena ia tak percaya tentang apa yang sedang terjadi, tidak. Maria itu percaya apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepadanya. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel? Bahwa bayi itu adalah Mesias. Bayi itu adalah Kristus. Bayi itu adalah juru selamat. Bayi itu adalah Tuhan. Maria tahu siapa yang terbaring dalam palungan. Dia adalah Yesus, Mesias, juru selamat dan Tuhan. Maria telah mengalaminya. 9 bulan ia mengandung bayi itu. Ia mengalaminya bagaimana sulitnya ia dalam keadaan mengandung itu. Karena bukan hanya masalah hal mengandung, tetapi ia menghadapi tekanan-tekanan tertentu. Namun Maria, sekali lagi kita perhatikan, tidak merasa banyak tahu. Apa yang telah dialaminya semakin membuat ia merasa belum banyak hal yang ia ketahui dan pahami. Artinya semakin Maria itu dikaruniai oleh Allah, ia dipakai oleh Allah, bukannya ia menegakkan dadanya, tetapi ia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Maria itu seorang yang berilmu padi, semakin berisi semakin dia menunduk. Semakin ia banyak mengalami, semakin ia merasa belum banyak yang ia pahami dan ketahui. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Maria tepat seperti yang dikatakan banyak orang-orang bijak yang berkata seperti ini. Kalau engkau pandai, janganlah engkau menggurui orang lain. Kalau engkau seorang pelari yang kencang, janganlah engkau mendahului orang lain. Kalau engkau seorang yang kuat, janganlah engkau meremehkan kekuatan orang lain. Maria adalah perempuan yang seperti itu. Ia tidak mendahului orang lain.
Dia tidak menggurui orang lain, dia tidak meremehkan seorang pun. Menyimpan dan merenungkan menunjukkan bahwa semakin banyak yang ia alami, justru Maria semakin merasa belum banyak yang ia ketahui dan pahami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, next. Maria tahu bahwa Maria belum tahu bahwa Yesus itu Mesias yang akan disalibkan. Ia tahu Yesus Mesias, tetapi ia belum tahu saat itu bahwa Yesus akan disalibkan. Maria tahu bahwa Yesus itu juru selamat, tetapi Maria belum tahu bahwa Yesus juru selamat itu akan mati. Belum tahu dia. Maria tahu Yesus itu Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia. Tetapi Maria belum tahu bahwa Yesus Tuhan itu yang akan bangkit dari kematian. Next. Maria belum paham. Maria memahami bahwa anak ini akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bukankah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi adalah Mesias yang memisahkan antara orang yang setia dan orang yang tidak setia? Maria tahu itu. Tetapi Maria belum paham ketika Simeon berkata, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Apa maksudnya kata Simeon? Apa maksudnya nubuat Simeon ini? Bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Maria belum banyak tahu, Maria belum banyak paham. Meskipun ia sudah banyak tahu dan sudah banyak mengalami. Next. Maria tahu bahwa hidupnya itu seperti puzzle. Ia merangkai puzzle itu demi puzzle untuk mengenal siapa Yesus. Yesus tidak hanya dikenal dan dipercaya saja, tapi bagaimana Yesus yang dikehendaki oleh Allah ini. Ia perlu mengenalnya dan menyusunnya puzzle demi puzzle sampai ia mengalami pemahaman yang penuh. Ketika Maria mendengarkan malaikat Gabriel, ia sedang menyusun puzzle-nya. Ketika Maria sedang mendapatkan berita dari para gembala, ia sedang menyusun puzzle-nya, satu puzzle lagi diletakkan. Ketika di bait Allah, Yesus yang bercakap-cakap dengan para ahli-ahli Taurat, dicari-cari oleh Maria dan Yusuf. Lalu setelah ketemu, Maria berkata, anakku, kenapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Kami khawatir. Lalu Yesus berkata, ibu, bukankah aku harus tinggal dalam rumah Bapakku? Dikatakan di sana, Maria pun menyimpan hal itu dalam hatinya. Maria menyusun lagi puzzle-nya. Siapa Yesus ini? Kenapa ia mesti tinggal dalam rumah? Ia susun puzzle itu. Ketika orang banyak menganggap Yesus tidak waras, Maria dan saudara-saudara Yesus, ia sudah punya adik, datang untuk mengambil, untuk menjemput Yesus. Tapi malah Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan aku dan melakukannya. Maria pun tidak berkata-kata. Apa artinya ia berkata bahwa ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan aku dan melakukan perintahku, ajaranku. Ia kembali coba melihat dan mengenali siapa Yesus, putra yang dilahirkannya ini. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus didera, ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, Maria berjalan mengikuti perjalanan Yesus Sang Mesias ini.
Ketika Yesus di atas kayu salib dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia berdiri menatap, tatapan seorang ibu yang mulai memahami, oh inilah artinya sebuah pedang akan menembus jiwamu. Ia mulai menyusun lagi pasalnya. Ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu akan dicurahkan, Maria ada di loteng Yerusalem bersama para rasul. Ia menyusun kembali pasalnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita saya ini, sebenarnya apa yang maksudnya? Maria tidak pernah menyerah. Ia mengikuti Tuhan dalam keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ia tetap setia meskipun keadaan membingungkan. Malaikat Gabriel berkata, Yesus itu yang kukandung itu adalah Tuhan, yang kulahirkan itu adalah juru selamat. Tetapi kenapa sekarang ia tergantung di kayu salib? Ia tidak berkata, malaikat Gabriel, kenapa engkau membohongi aku? Kenapa tidak sesuai dengan pikiranku? Mesias itu harusnya tidak mati. Mesias itu harusnya tidak tergantung di salib. Tetapi Maria setia mengikuti perjalanan imannya. Ia coba mengenali Yesus. Dengan kata lain, sebelum Yohanes Pembaptis berkata, ia harus lebih semakin bertambah, aku ini semakin berkurang-kurang. Maria sudah lebih dulu melakukannya. Sekali lagi, sebelum Yohanes Pembaptis berkata, Yesus itu harus makin bertambah-tambah, aku ini berkurang-kurang. Sebelum Yohanes Pembaptis berkata seperti itu, Maria sudah melakukannya. Tuhan, bukan pikiranku tentang Mesias, tentang juru selamat yang harus terjadi. Tetapi biarlah pikiranku ini diisi oleh kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Biarlah Yesus itu jadi sebagaimana yang Engkau kehendaki, bukan kehendak-Ku sebagai ibunya. Biarlah Yesus itu makin bertambah-tambah, aku ini makin berkurang-kurang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sedang menyusun puzzle kita? Siapa Tuhan Yesus bagiku dan bagimu? Sudah jelas, Yesus itu adalah Kristus yang diurapi. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi jemaat dan bagi saya. Tetapi mengenal Yesus tidak hanya cukup sampai di kata percaya. Apakah ketika kita dibawa pada peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan kehendak kita percaya pada Tuhan? Ada orang yang ketika menghendaki diberkati oleh Tuhan dan kehendaknya itu dikabulkan oleh Tuhan. Apakah di sana kita masih melihat dan belajar mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita? Ada para hamba Tuhan berkata, dulu tidak diberkati, setia mengikut Tuhan, belum diberkati. Sekarang diberi kepercayaan berkat yang berlebih-lebihan, malah lupa dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita belajar mengenal Tuhan di sana? Ataukah kita justru meninggalkan Tuhan? Ada orang berkata ketika kehidupan baik-baik, setia kepada Tuhan. Ketika menghadapi problem dalam kehidupan, meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyimpan dan merenungkannya, itu berarti menyusun pasal-pasal dalam kehidupan ini. Ketika keadaan diberkati, kita memandang Tuhan. Tuhan, siapakah Engkau yang mempercayakan ini kepadaku? Kita menyusun pasal kita,
kita sedang mengenal Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita, memelihara kita. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, kita pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud-Mu dengan peristiwa ini? Aku ingin mengenal Engkau melalui peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Kita menyusun puzzle kita sampai gambar Kristus itu utuh kita lihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menyusun pengenalan kita kepada Tuhan. Next. Maka kita perlu meneladani Maria. Yang pertama, percaya kepada Allah. Dalam segala keadaan, percaya beriman kepada Allah. Amin. Keadaan baik atau tidak baik, tetap percaya kepada Allah. 2, setia dan taat kepada kehendak Allah. Dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap setia dan taat pada kehendak Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima atau menjalani semua peristiwa atau kenyataan. Sabar dibutuhkan bagi orang yang menyimpan dan merenungkan peristiwa sambil mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Sabar, percaya, setia dan sabar sambil terus mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Allah, tetap setia beribadah, setia berdoa kepada Allah, apapun keadaan kita. Para anak-anak Tuhan, jemaat yang hadir dalam malam pujian dan doa, ada yang mengingat kata-kata saya. Saya berkata, Tuhan itu layak disembah, entah hati kita sedang baik atau tidak baik. Masakan Allah itu kita sembah ketika keadaan kita sedang moodnya baik. Kalau mood tidak baik, kita tidak menyembah Tuhan. Tidak. Entah hati kita sedang kering atau hati kita sedang kelimpahan sukacita, Allah tetap layak disembah. Karena itu tetap setia dan taat pada kehendak Allah, sabar dan menerima semuanya, semua peristiwa. Sambil terus menggunakan setiap peristiwa, setiap pengalaman untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Next. Yang terakhir, jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini dilatih untuk lari maraton atau ultra maraton. Kita tidak dilatih untuk lari 100 meter yang pendek. Lari 100 meter itu hanya untuk seperti orang-orang seperti penjahat yang di sebelah Yesus yang berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali ingatlah aku. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu lari jarak pendek 100 meter selesai. Tetapi kita mengiring Tuhan itu tidak dilatih untuk lari jangka pendek, tetapi lari jangka panjang. Oleh sebab itu yang dipentingkan adalah endurance, ketahanan, daya tahan. Maria mengajarkan kepada kita daya tahan yang luar biasa. Ia tetap percaya dalam segala keadaan. Ia tetap setia dan taat kepada Tuhan meskipun peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya. Ia sabar menanti penggenapan janji Tuhan sampai ia melihat, wow, ternyata putra yang aku kandung, Mesias, juru selamat Tuhan, bukan hanya penyelamat untuk bangsa Yahudi, tetapi dia adalah juru selamat dunia ini.
Ternyata Mesias, Juru Selamat Tuhan, yaitu Yesus, tidak hanya membawa orang untuk masuk dalam pemerintahan politik kerajaan Daud, tetapi ia adalah raja di atas segala raja yang tahtanya ada di surga. Maria melihat itu, oleh sebab itu pasalnya kemudian menjadi sempurna ketika ia hadir di loteng Yerusalem, menanti turunnya Roh Kudus, karena ia mau juga dipakai untuk menyebarkan berita Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, bukan dalam pikiran manusia, tapi dalam pikiran Allah. Dia adalah penyelamat manusia di muka bumi ini. Maria telah mencapai garis finish pengenalan Allah yang sempurna. Sekarang tinggal kita. Mari teladani hidup Maria. Simpan dan renungkan dalam hati. Susun puzzle-mu, susun pengenalanmu kepada Tuhan. Satu poin demi satu poin. Dalam perjalanan hidupmu, tetap percaya, tetap setia, tetap taat, tetap sabar. Dalam segalanya, nama Tuhan yang kita muliakan. Maka kita akan dibawa untuk semakin melihat wajah Allah, wajah Kristus yang sungguh kemudian membuat kita bisa berkata, anugerahmu. Seperti lagu pujian tadi. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan hidupku. Tahun 2024 kita akan sudahi. Mari di tahun 2025 kita lanjutkan penyusunan puzzle kita. Semakin mengenal Allah, semakin memuliakan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.